Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa dua emiten blue chip yang terpantau secara teknikal saat ini memang masih belum oke, tapi ada rencana untuk di buyback sahamnya. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya, apakah sudah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul "Siap-siap BBNI dan BBRI mau buyback saham". Jadi dua emiten Bank BUMN yaitu BBRI dan BBNI kompak ingin melakukan pembelian kembali saham atau buyback saham. BBRI menyiapkan dana sekitar 3T, sementara BBNI mengalokasikan 905 miliar untuk buyback saham. Rencana buyback kedua saham ini seiring dengan gerak sahamnya yang melandai pada awal tahun 2025. Memang awal tahun ini BBRI dan BBNI secara teknikal mulai downtrend. BBRI dan BBNI bakal mengeksekusi pembelian kembali setelah terlebih dahulu meminta restu di rapat umum pemegang saham tahunan. Jadi ini baru rencana, harus tunggu persetujuan dulu di RUPS tahunan dan bisa kita baca lebih lanjut untuk artikel pemberitaan ini. Buyback dimaksudkan untuk membantu mengurangi tekanan jual di pasar saat indeks harga saham sedang fluktuasi. Dan bisa kita lihat lebih jauh, buyback untuk BBNI jangka waktunya itu selama 12 bulan sejak tanggal RUPS tahunan yang direncana akan digelar pada tanggal 13 Maret tahun 2025. Jadi RUPS masih lumayan jauh di tanggal 13 Maret. Dan sebagai informasi, dilansir terminal Bloomberg hari Jumat kemarin, konsensus analis masih mematok target harga BBNI itu di sekitar 6.225 per lembar saham untuk 12 bulan ke depan. Target harga BBNI ini mengindikasikan potensi return dengan level hampir 40% dari harga terakhir di 4.470. Jadi dari 35 analis yang membahas saham BBNI, 30 analis merekomendasikan untuk beli, sementara 5 analis menyarankan untuk hold saham BBNI. Oke, untuk BBRI jika kita lihat untuk pemberitaan ini, buyback juga akan selesai paling lambat 12 bulan sejak tanggal rapat umum pemegang saham yang menyetujui agenda korporasi ini. Dan jika kita baca lebih lanjut, RUPS akan berlangsung pada Maret mendatang. Jadi hampir mirip dengan BBNI di bulan Maret untuk RUPS-nya. Dan untuk analis, bisa kita lihat dari 36 analis yang mengulas saham BBRI, sebanyak 32 analis merekomendasikan untuk beli, sisanya 3 dan 1 analis menyarankan untuk tahan dan jual. Dan untuk target harga BBNI itu, BBRI ini seperti dia saya ketik, BBRI itu sekitar 5.399. Target harga BBRI itu menggambarkan potensi cuan sekitar 27%. Jadi lebih tinggi potensi cuan untuk BBNI menurut analis. Secara teknikal, BBRI hari Kamis baru kita analisa. Dan bisa kita lihat hari Jumat BBRI masih bisa bertahan di supportnya di harga 4.000. Jadi hari Kamis sempat turun bawah 4.000 tapi hari Jumat kembali bangkit ditutup di 4.030. Jadi secara candle support ini masih belum terlewati dan masih ada candle hijau sehingga secara teknikal BBRI masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan 1% lebih kemarin, ini terpantau malah ada distribusi asingnya dengan jumlah lumayan besar. Tapi dalam satu minggu ini sebenarnya asing masih masuk. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 1% lebih ini juga tidak ada akumulasi, malah terpantau ada distribusi. Jadi untuk BBRI, secara teknikal menurut saya masih sama seperti sebelumnya. Selama masih kuat di atas 4.000, BBRI menurut saya masih bisa di hold. Yang ingin coba entry juga masih bisa coba pantau kembali di 4.000 minggu depan. Dengan target entry di sekitar 4.000 selama BBRI tidak turun bawah 4.000. Jadi wait and see kembali hari Senin nanti apabila BBRI hari Senin kembali terpantau kuat berada di atas 4.000 atau tidak terkonfirmasi break 4.000, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek tetap saat ini di sekitar 4.200 sampai 4.250. Jadi untuk target terdekat tetap di zona ini karena bisa kita lihat sebelumnya juga BBRI berhasil rebound dari 3.800, berhasil break 4.000 tapi beberapa kali mencoba naik di atas zona resisten ini, BBRI masih gagal break dan kembali dipaksa turun. Tapi selama masih kuat di atas 4.000 ini belum ada tanda-tanda untuk membentuk low. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan high low selama masih kuat di atas 4.000.
Jadi apabila teman-teman mau hold terus, saya masih bisa hold selama BBRI tidak turun bawah 4000. Tapi paling aman adalah pertimbangkan untuk swing apabila BBRI ternyata tetap kesulitan untuk beri garis EMA 50. Karena asing belum terpantau masuk dengan jumlah besar untuk saham BBRI. Karena bisa saja ini hanya technical rebound, setelah itu BBRI masih kesulitan untuk beri garis EMA 50, maka masih ada potensi untuk kembali ke 4000. Sekarang kita coba lihat BBNI. BBNI juga hari Jumat masih turun 0,47% ke 4.270. Dan penurunan hari Jumat membuat BBNI sudah mencapai target penurunan di zona support 4.150 sampai 4.200. Dan candle hari Jumat maupun candle hijau ini menurut saya tidak oke. Dan cara teknikal ini juga sama masih bergerak downtrend. Jadi BBNI bisa kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan BBRI, mencoba beri garis EMA 50 sampai 4.800. BBNI masih gagal dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBNI, asing juga terpantau dalam beberapa hari terakhir masih keluar. Pada penurunan hari Jumat ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi BBNI menurut saya harus hati-hati. Saat ini sudah dekat dengan zona support yang sebelumnya menahan penurunan dari saham ini. Jika terpantau minggu depan masih lanjut turun menembus zona support ini, maka BBNI akan melanjutkan low dengan target penurunan di harga 4000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham BBNI, menurut saya wait and see kembali di sekitar 4.150 apabila masih bisa bertahan dari rebound. Bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 4.400. Tapi jika terpantau hari Senin masih lanjut turun di bawah 4.150, sebaiknya tunggu di 4.000 untuk spekulatif buy-nya. Jadi tetap wait and see, lihat apakah bisa bertahan dan terbentuk candle hijau yang lumayan solid di sekitar daerah support. Apabila masih gagal terbentuk candle hijau dan masih lanjut turun di bawah daerah support, sebaiknya jangan entry dulu. Karena potensi untuk lanjut downtrend masih sangat besar. Sekarang kita lihat Mandiri juga hari Kamis kemarin sempat kita bahas. Dan saat ini bisa kita lihat sudah mencapai zona support juga di 5.000 dan Mandiri juga bisa bangkit dan bertahan di 5.000. Jadi pada analisa sebelumnya juga sempat kita bahas dan kita analisa bahwa apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di 5.000. Karena 5.000 saat ini masih berupa support psikologis untuk Mandiri. Dan karena sudah turun sangat dalam, memang ada potensi untuk technical rebound di sekitar 5.000. Dan jika kita lihat candle hari Jumat memang lumayan solid candle hijaunya, tapi ingat seperti analisa sebelumnya, apabila BBI Mandiri bisa bertahan dari benda 5.000, harus jadikan zona 5.300 sampai 5.400 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Karena bisa saja ini hanya technical rebound, mencoba naik di atas zona ini ternyata gagal, masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi tetap harus hati-hati walaupun Mandiri saat ini terpantau bisa bertahan dan naik di atas harga 5.000 dengan candle lumayan solid. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk Mandiri, pada kenaikan hari Jumat bukannya ada akumulasi, asing masih keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi secara keseluruhan satu minggu ini asing keluar dengan jumlah besar untuk saham Mandiri. Dan di broker summary pun jika kita lihat sebenarnya ini masih ada distribusi. Jadi untuk Mandiri, menurut saya tetap harus waspada. Tetap jadikan zona ini untuk target take profit. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham Mandiri, menurut saya tetap wait and see kembali di 5.000 apabila mau coba spekulatif buy. Jadi jangan paksakan untuk entry, walaupun hari Senin Mandiri masih berpotensi untuk lanjut naik ke 5.300 sampai 5.400. Karena ingat, ini kenaikan hari Jumat ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Plus saat ini sudah dekat dengan zona 5.300 sampai 5.400. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar atau di dekat dengan 5.300 dan ternyata gagal break, teman-teman akan loss. Dan takutnya malah apabila gagal break, Mandiri masih ada potensi untuk mengetes 5.000 atau menembus zona support 5.000 ini. Selanjutnya BBCA, jika kita lihat hari Jumat juga naik dengan candle yang lumayan solid dan ada potensi untuk mulai membentuk high low apabila minggu depan atau hari Senin nanti bisa bertahan dan naik di atas 9.300. Jadi sebelumnya sudah mencapai zona support 9.000 sampai 9.050. Hari Jumat BBCA naik 4% dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 4% ini menarik, asing mulai masuk kembali. Setelah sebelumnya asing terus keluar. Dan di broker summary pun kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk BBCA, apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat sekitar 9.000, masih bisa di hold, bisa jadikan 9.300 untuk trailing stopnya. Apabila minggu depan BBCA tidak turun bawah 9.300, masih sangat layak untuk di hold kan secara teknikal ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 9.500 dan target lebih jauh di garis EMA 50 sampai 9.800. Dan untuk yang ingin coba entry minggu depan pun masih bisa coba pantau saham BBCA walaupun hari Jumat kemarin sudah naik 4%.
Tapi untuk entry tetap tunggu di sekitar 9.300 sampai maksimal usia sekitar 9.250. Apabila minggu depan BBCA terkoreksi tapi masih kuat berada di atas harga ini, misalnya masih bisa coba entry dengan target swing jangka pendek tetap di 9.500. Karena bisa saja ini juga sama, hanya technical rebound. Tapi untuk yang sudah punya di 9.000 dan masih mau hold terus, misalnya masih bisa di hold selama BBCA tidak turun bawah 9.300 karena masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.